Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel kesayangan kita, channel Suwardi Lawyer. Kali ini kita akan membahas hal yang sedang viral atau yang sedang menjadi perbincangan publik, terutama di dunia maya, yaitu terkait Aibda Ambarita, polisi yang sering keluar di TV, yang melakukan operasi tengah malam terhadap masyarakat yang katakanlah sering nongkrong, kemudian sering keluyuran malam, ya. Maka namun tiba-tiba baru-baru ini beliau tersandung sebuah permasalahan, ya, sehingga dia diberhentikan dari tugas tersebut, dimutasi ke bagian humas di Polda Metro Jaya. Seperti apa kasusnya kita lihat. Ada di berita sebuah surat kabar nasional yang berjudul Kronologi Aksi Ambarita Tersandung Penggeledahan HP Warga. Aibda Monang Parliungan Ambarita tersandung aksinya sendiri bersama tim Raimas Backbone yang kerap ditayangkan televisi swasta. Tayangan yang menampilkan kerja-kerja kepolisian itu memperlihatkan Ambarita dengan lantang meminta paksa ponsel milik seorang remaja yang sedang terjaring pemeriksaan. Tayangan itu viral dan memicu protes masyarakat terhadap aksi polisi meminta paksa ponsel warga. Polisi dianggap melanggar hak privasi warga. Ambarita akhirnya dimutasi, ya. Nah, aksi Ambarita itu terjadi saat melakukan operasi keamanan secara acak di kawasan Cipinang, Jakarta Timur. Dalam video viral tersebut, seorang pemuda yang terjaring operasi tersebut awalnya dihampiri oleh Bribka Rustamaji, ya, salah satu tim dari Raimas Backbone tadi, atau anak buahnya dari Aibda Ambarita. Pemuda itu dihentikan karena tidak mengenakan helm. Rustamaji kemudian meminta pemuda itu untuk menyerahkan ponselnya. Dalam perdebatan itu, Ambarita datang dengan lantang. Ia justru berkata bahwa polisi punya kewenangan untuk melakukan memeriksa ponsel tersebut. Biar saya jelasin, undang-undangnya privasi itu apa sih, kata Ambarita. Jangan kau bilang pokoknya kita adu data. Tugas dan wewenangnya polisi itu apa? Dia terus mencecar pemuda tersebut. Tahu kau mengapa kita capek-capek di sini harus punya wewenang? Tahu kau tugas polisi? Wewenangnya apa? Ambarita berkata, salah satu tugas dan wewenang polisi adalah memeriksa identitas, kemudian menanyakan apa identitas pemuda tersebut, ya. Sang pemuda menjawab identitasnya adalah KTP, namun Ambarita terus mencecarnya. Nggak dibuat di situ memeriksa KTP identitas. Tahu kau identitasmu apa? Lanjut Ambarita, ya. Aibda Ambarita kemudian menyampaikan bahwa pemeriksaan ponsel ini dilakukan untuk melihat apakah ada rencana aksi tindakan pidana yang mungkin dilakukan. Terkait peristiwa itu, Polda Jaya mengakui bahwa Ambarita telah melakukan kesalahan prosedur atau SOP, ya. Nah, belajar dari kasus Aibda Ambarita ini, ya, jika kita menemukan hal-hal seperti itu, apa yang harus kita lakukan, ya? Dan argumen apa yang harus kita sampaikan ke pihak kepolisian jika suatu saat kita sedang di perjalanan, kemudian dilakukan pemeriksaan, kemudian dipaksa untuk menyerahkan HP untuk diperiksa, maka argumen apa yang harus kita lakukan, ya? Yang pertama adalah kita harus paham dahulu bahwa dalam suatu penyidikan pihak kepolisian itu dapat melakukan dua macam penggeledahan, ya. Ada dua jenis penggeledahan. Yang pertama penggeledahan rumah dan penggeledahan badan atau barang, ya. Penggeledahan rumah ini diatur di dalam pasal 33 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata. Penggeledahan rumah ini diatur di dalam pasal 33 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, ya.
Di dalam ayat 1 dinyatakan bahwa dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat, penyidik dalam melakukan penyidikan dapat mengadakan penggeledahan rumah yang diperlukan. Ya. Jadi kalau penyidik itu ingin melakukan penggeledahan terhadap rumah yang disangkakan melakukan tindak pidana, maka dia harus memperoleh izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat. Ya. Kemudian seperti apa tata cara penggeledahan rumah itu? Yang pertama, diperlukan minimal 2 orang saksi, ya. Yang salah satu saksinya adalah kepala desa atau ketua RT atau ketua RW. Kalau tidak ada saksi, maka termasuk kategori penggeledahan liar, ya. Jadi kalau rumah kita ingin digeledah, maka pihak polisian harus melapor kepala desa, atau kalau di kota mungkin bisa melalui ketua RT atau ketua RW untuk meminta disaksikan proses penggeledahan rumah tersebut, ya. Tapi jika kasusnya mendesak, ya, penyidik diperbolehkan langsung melakukan penggeledahan dengan catatan wajib dibuat berita acara ke Ketua Pengadilan Negeri setempat setelah dilakukan penggeledahan dan salinannya disampaikan ke pemilik rumah. Nah, ini diatur di dalam pasal 33 KUHP tadi, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tadi, itu di pasal 3, pasal 4, dan pasal 5, ya. Nah, itu terkait penggeledahan rumah. Kemudian penggeledahan barang atau badan, ya. Ini diatur di dalam pasal 32 Peraturan Kapolri nomor 8 tahun 2009, ya. Prosedurnya adalah memberitahukan kepentingan tindakan penggeledahan secara jelas dan sopan. Jadi sebelum pihak polisian itu melakukan penggeledahan terhadap badan atau terhadap barang, maka dia harus memberitahukan dulu pada yang akan digeledah itu secara sopan, ya. Mengucapkan salam dulu, selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam, ya. Kemudian wajib meminta kesediaan agar tidak melanggar hak privasi, jadi diminta dulu bersedia atau tidak dilakukan penggeledahan, ya. Kemudian pihak kepolisian harus menunjukkan surat perintah tugas, ya. Dia bertugas di mana, kemudian tugasnya apa, kalau memang sedang dilakukan operasi apa, ya, sebelum dia melakukan penggeledahan terhadap badan atau terhadap barang, ya. Kemudian memperhatikan dan menghargai pihak yang digeledah, ya. Jadi selama penggeledahan itu diperhatikan, kalau dia laki-laki yang menggeledahnya laki-laki, kalau perempuan yang menggeledahnya perempuan, ya. Kemudian barang-barang yang digeledah itu apa saja, ya, harus disaksikan juga oleh pemilik barangnya, ya. Selanjutnya adalah mengucapkan terima kasih kalau sudah selesai melakukan penggeledahan, ya. Namun demikian ada juga larangan bagi pihak penyidik atau pihak kepolisian selama dalam penggeledahan, ya. Jadi ada hal-hal yang dilarang. Yang pertama, tidak memberitahukan kepentingan penggeledahan. Jadi dilarang tidak memberitahukan, jadi harus diberitahukan, ya. Jadi diberitahukan kepentingannya untuk apa penggeledahan itu, operasi apa misalnya, disangkakan tindak pidana apa, ya, sehingga proses penggeledahan itu bisa dilaksanakan. Kemudian dilarang menggeledah secara berlebihan yang berakibat mengganggu privasi, ya. Jadi tidak boleh dia melakukan penggeledahan secara berlebihan, ya. Misalnya menyentuh barang-barang yang tidak seharusnya disentuh, ya. Kemudian memaksa-maksa, ya, harus penggeledah, ya. Kemudian dilarang juga berlaku tidak sopan, ya. Jadi harus sopan, tidak boleh membentak-bentak, ya. Karena walaupun dia dituduh melakukan tindak pidana, karena masih ada azas yang harus dipatuhi juga, ya. Azas praduga tidak bersalah, ya. Jadi belum tentu walaupun dia sudah disangkakan kemudian sudah digeledah itu sudah pasti bersalah, itu belum tentu, karena yang memutuskan bersalah atau tidak itu adalah pihak pengadilan. Sehingga dalam proses ini pihak polisian atau penyidik harus tetap berlaku sopan, ya. Selanjutnya dilarang melecehkan atau tidak menghargai pihak yang digeledah, ya. Maka tadi yang menggeledah laki-laki harus laki-laki, yang perempuan harus perempuan, ya. Walaupun demikian juga tidak boleh melakukan pelecehan, ya. Memegang hal-hal yang vital, bagian tubuh yang vital bagi orang-orang yang digeledah, ya. Kecuali kalau memang ada indikasi
bahwa barang buktinya disimpan di tempat-tempat vital tersebut, ya. Nah, itu larangan dalam proses penggeledahan. Kemudian penggeledahan barang atau badan sebaiknya dilakukan oleh lebih dari 2 orang yang bertugas sebagai penggeledah dan pengawas, ya. Di samping ada yang menggeledah, ada juga yang mengawas, ya. Maka harus lebih dari 2 orang melakukan penggeledahan itu, ya. Siapa yang menggeledah, misalnya 2 orang, kemudian disaksikan oleh 1 orang, atau yang menggeledah 1 orang disaksikan oleh polisi atau pihak penyidik juga 2 orang, ya. Kemudian dilakukan sesuai dengan aturan standar operasional prosedur atau SOP, ya. Tidak disarankan melakukan penggeledahan di tempat umum, ya. Jadi penggeledahan di tempat umum juga tidak boleh, ya. Harus dilakukan tempat yang di dalam rumah misalnya, atau di tempat-tempat yang memang tidak terlihat secara umum, ya. Nah, ini isi dari peraturan Kapolri nomor 8 tahun 2009 tadi. Nah, selanjutnya langkah apa yang dilakukan bila menjadi korban penggeledahan, ya. Jadi kalau kita tidak ada persoalan, ya, surat-surat lengkap, KTP ada, kemudian tidak ada indikasi tindak pidana, tidak ada hal-hal yang mencurigakan pada diri kita, cuman kita tetap dipaksa untuk lakukan penggeledahan, ya. Misalnya tadi seperti kasus di Abda Ambarita tadi, memaksa untuk memeriksa isi ponselnya. Nah, itu tidak boleh. Jadi apa yang harus kita lakukan kalau bertemu hal-hal seperti itu? Yang pertama, wajib diingat bahwa penggeledahan harus berdasarkan adanya tindak pidana dan hanya dapat dilakukan oleh penyidik, ya. Jadi dasar awal penggeledahan itu bahwa ada indikasi tindak pidana yang dilakukan oleh orang tersebut, ya. Baru dilakukan penggeledahan, dan yang melakukan penggeledahan itu adalah penyidik, ya. Penyidik dari pihak kepolisian, ya. Jadi tidak sembarangan, ini yang perlu diingat. Nah, kalaupun tidak, ya, kalaupun masih tetap dipaksakan, ya, kita sudah berargumen, sudah menjelaskan, ya, bahwa kita tidak melakukan tindak pidana apapun, ya, apa yang minta sudah kita serahkan, bukti-bukti identitas diri misalnya, namun tetap dipaksa, ya. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita dapat mengajukan gugatan perdata atas dasar perbuatan melawan hukum, ya, ke pengadilan negeri dengan membuat surat gugatan, ya. Tentu dengan bukti-bukti bahwa kita telah dirugikan karena dilakukan secara paksa penggeledahannya, ya, sehingga kita merasa dirugikan. Maka kita bisa melakukan gugatan ke pengadilan negeri dengan gugatan perbuatan melawan hukum atau PMH, ya. Jadi kita mengajukan surat gugatan ke pengadilan negeri setempat, ya, sehingga bisa diproses, yaitu perbuatan melawan hukum, melakukan penggeledahan secara paksa. Kemudian kalau kita menjadi korban dan ditetapkan sebagai tersangka, kita dapat mengajukan pra peradilan dan meminta ganti rugi sesuai dengan aturan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, ya. Jadi kalaupun itu sudah terjadi, kemudian kita ditetapkan sebagai tersangka, sedangkan prosedur awal yang tidak sesuai dengan standar operasional prosedur, maka kita bisa melakukan pra peradilan, ya. Kemudian kita bisa meminta ganti kerugian, apa saja yang membuat kita rugi karena akibat perbuatan tersebut, ya. Misalnya rugi secara moral atau rugi secara material, ya. Nah, ini yang dapat kita lakukan apabila kita menemui persoalan sebagaimana yang dilakukan oleh Abda Ambarita yang mengakibatkan dia harus dimutasi akibat perbuatannya yang telah melakukan penggeledahan secara paksa terhadap ponsel milik orang lain. Padahal orang itu tidak ada indikasi untuk melakukan tindak pidana atau melanggar aturan hukum yang berlaku. Nah, hal-hal yang harus kita lakukan itu seperti tadi, ya, kita harus paham dulu prosedur penggeledahan rumah itu seperti apa, ya. Disaksikan minimal oleh 2 orang saksi, kemudian disaksikan oleh aparat setempat, ya, bisa kepala desa, bisa ketua RT, bisa ketua RW. Kemudian penggeledah juga harus memperoleh izin dari pengadilan negeri untuk melakukan penggeledahan rumah.
Kemudian penggeledahan terhadap barang atau orang atau badan, itu tadi kita harus paham juga bahwa yang dilakukan oleh pihak polisian juga ada standar operasional prosedurnya. Tidak boleh main paksa, ya, harus berlaku sopan, ya, tidak melanggar hak privasi orang lain, apalagi dia belum tentu melakukan tindak pidana. Ya. Nah, saya kira itu beberapa hal yang bisa saya jelaskan terkait dengan kasus Aibda Ambarita. Jadi kalau kita menemui hal yang serupa atau menemui kasus yang serupa, apa yang harus kita lakukan? Yaitu tadi, ya. Kalau itu terjadi, kita bisa melakukan gugatan ke pengadilan negeri dengan melakukan gugatan perbuatan melawan hukum. Tapi jika kita sudah ditetapkan sebagai tersangka, maka kita bisa melakukan gugatan pra peradilan terhadap pihak kepolisian. Ya. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan. Sampai berjumpa kembali pada analisa-analisa hukum lainnya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.